Jiwaku merindukanmu, jiwaku haus kepadamu, kepada Allahku yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah sumber pertolonganku. Tiada satupun yang sepertimu Bapa, yang tidak pernah berhenti mengasihiku. Penolongku, ya Allahku, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita ketika kita boleh bersama-sama beribadah kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh.
Ibadah pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di dekatku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan panjang sabar, murah hati, namamu besar, kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melayakkan kita untuk kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Biarlah pada pagi hari ini kita bersama-sama merendahkan diri, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mari bersama-sama kita berdoa.
Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Engkau mengetahui segala apa yang kami lakukan. Bapa, kami sadar karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, seringkali membuat kami lupa akan Engkau. Seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran kami, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Dan bawa kami ya Bapa untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih untuk pengampunan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Petunjuk hidup baru diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikianlah petunjuk hidup baru minggu ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam menjalani proses kehidupan ini, kita seringkali melewati gelombang kehidupan dan seringkali kita lupa bahwa sesungguhnya setiap langkah kehidupan kita, Tuhan sudah mengaturnya. Dan tangan kasih Tuhan selalu memimpin dan tidak akan pernah melepaskan kita dalam melalui setiap langkah dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memimpin langkah hidup kita. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiada
tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera, dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku untuk yang Tuhan pimpin ke tempat titikku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, kemanakah kita akan mencari damai ketika tidak ada kedamaian? Kemanakah kita mencari ketenangan ketika tidak ada ketenangan? Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya di dalam Tuhan ada kedamaian, ada ketenangan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya
damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. 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 Yesus yang adalah firman itu sendiri. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agus Pramono. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan urapi dan Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan biarlah Allah Roh Kudus bekerja di dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga bukan hanya pengetahuan, pemahaman firman yang bertambah, tetapi kiranya kami semuanya boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga firman itu tidak sia-sia, tetapi berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Roma pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena
kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai tema pemerintah adalah hamba Allah. Saya percaya ada di antara kita yang tidak tertarik ataupun malas ketika berbicara mengenai topik pemerintah. Karena mungkin kita adalah tipe orang yang tidak suka berbicara mengenai politik ataupun birokrasi. Karena ada pemikiran ketika berbicara mengenai pemerintah, maka pembicaraan itu sifatnya normatif saja. Hanya di awang-awang, tidak mendarat pada kenyataan yang sebenarnya. Hanya sebuah teoritis yang pada kenyataannya apa yang dibicarakan tidak akan ditindaklanjuti, tidak akan diwujud nyatakan, ataupun perwujudannya tidak sama dengan apa yang dibicarakan. Yang dibicarakan pasti baik-baik, tapi kenyataannya berbeda. Padahal keberadaan pemerintah itu sangat penting, berdampak langsung di dalam kehidupan kita manusia. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, yang menjadi ayat petunjuk hidup baru kita. Di situ kita diajak, dinasihati untuk kita mendoakan pemerintah agar kehidupan kita itu tenang dan tentram. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Di dalam bacaan Roma 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, Paulus menyatakan akan keberadaan pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah yang dimaksudkan bukan mengarah kepada satu orang, entah itu presiden atau raja. Tetapi yang dimaksud pemerintahan itu dalam cakupan yang lebih luas, yaitu kepada semua orang yang diberikan hak kewenangan untuk menjalankan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan. Jadi, kalau pemerintah itu di dalam konteks Indonesia, maka pemerintahan itu mencakup pemerintahan eksekutif yang di dalamnya ada presiden, wakil presiden, beserta para menteri. Mencakup juga legislatif, ada MPR, DPR, DPD, DPRD, dan juga mencakup lembaga yudikatif, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada juga Komisi Yudisial. Dan juga termasuk di dalamnya aparat-aparat penegak hukum, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah yang ada di daerah. Dari tingkat yang tinggi sampai tingkat yang paling rendah, mereka semuanya itu dikatakan hamba Allah. Pengertian hamba yang dimaksud oleh Paulus dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-6, yaitu pelayan-pelayan Allah. Orang yang melaksanakan tugas Allah, orang yang bekerja untuk keperluan kepentingan Allah. Jadi, pemerintah adalah hamba Allah, itu berarti yang pertama, pemerintah harus tunduk dan taat kepada Allah. Walaupun Paulus mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki hak untuk dihormati, bahkan ditaati oleh tiap-tiap orang,
Namun itu bukan berarti pemerintah bisa sewenang-wenangnya di dalam menjalankan kekuasaannya. Pemerintah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus tetap taat kepada Allah, harus mentaati hukum Allah. Segala produk hukum, ketetapan, dan berbagai kebijakan yang dibuat, yang diputuskan oleh pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai ilahi. Kalau dalam bacaan tadi kita melihat setidaknya nilai-nilai ilahi itu adalah kasih. Nilai-nilai ilahi itu adalah kejujuran, ketulusan, kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya. Pemerintah adalah hamba Allah, itu juga memiliki pengertian. Yang kedua yaitu pemerintah harus bekerja untuk keperluan dan kepentingan Allah. Sebab pemerintah sekali lagi dinyatakan sebagai hamba Allah, pelayan Allah, ataupun perpanjangan tangan Allah untuk mewujudkan kebaikan di dalam kehidupan kita manusia. Pemerintah harusnya bekerja untuk kepentingan daripada Allah, bukan bekerja untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun partai yang mengusungnya. Dan juga bukan pula bekerja untuk memperkaya diri, sehingga melakukan berbagai macam penipuan, pungutan liar, sampai pada korupsi. Pajak dan cukai yang dibayar oleh rakyat seharusnya dikelola dengan baik, penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Dan semuanya itu dipergunakan untuk kesejahteraan daripada rakyat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, implikasi ketika kita memahami bahwa keberadaan pemerintah adalah hamba Allah yang ditetapkan oleh Allah adalah kita harus hormat, tunduk kepada pemerintah. Memang tidak dipungkiri bahwa pada kenyataannya ada pemerintah yang salah dalam memerintah, yang jahat di dalam bertindak. Bahkan Paulus menulis perintah ini kepada jemaat yang hidupnya di dalam konteks pemerintahan Roma yang pada saat itu menganiaya orang Kristen. Namun Paulus tetap memberikan nasihat agar mereka menghormati, mereka tetap tunduk pada pemerintah. Sebab bukan institusinya, bukan lembaganya yang jahat, tetapi orangnya yang jahat. Orang yang salah, orang yang jahat itulah yang harus kita perangi, bukan pemerintahnya yang harus kita benci dan kita bubarkan. Ibarat ada tikus di dalam sebuah rumah, maka tikusnya itulah yang harus kita basmi, bukan keberadaan rumahnya yang harus kita bakar dan kita hancurkan. Oleh karena itulah Paulus di dalam ayat yang pertama dan kedua berulang kali menegaskan bahwa Allah lah yang menetapkan pemerintah itu ada di atas muka bumi ini dengan maksud supaya mereka mengatur kehidupan bersama setiap kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini agar hidup tertib dan damai. Dengan kata lain, pemerintah adalah sarana, sebuah instrumen yang dipakai Allah untuk mewujudkan kebaikan di dalam kehidupan kita manusia. Jadi, tujuan utama daripada Allah menetapkan pemerintah berserta dengan hak dan otoritas untuk mengatur dan memerintah manusia di dalamnya sesungguhnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Maka dari itu Allah tidak menghendaki setiap kita, khususnya anak-anak Tuhan, itu menentang, memusuhi, dan melawan pemerintah yang berotoritas. Di dalam ayat yang kedua dengan tegas mengatakan, sebab barang siapa melawan pemerintah, ia
melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kendati setiap orang Kristen diminta untuk takluk, patuh kepada pemerintah, itu bukan berarti mengajarkan bahwa setiap kita orang Kristen lebih takut kepada pemerintah ketimbang kepada Allah. Sebab Alkitab secara konsisten mengajarkan agar kita itu lebih takut kepada Allah ketimbang kepada manusia. Sikap takluk di dalam artian kita harusnya mengakui, menghormati otoritas pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Sikap takluk yang dimaksud adalah kita mendukung serta mematuhi segala peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan kehidupan kita bersama. Sebagai contoh, di saat-saat pandemi COVID ini, pemerintah mengambil satu kebijakan, sebuah aturan hukum di mana setiap kita rakyat Indonesia seharusnya menjalankan akan protokol kesehatan, menjalani akan kehidupan new normal ini dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Salah satunya adalah kita harus rajin, kita harus wajib memakai masker. Masker ini, saudara, bukan masker bengkoang, masker mentimun yang untuk kecantikan, bukan untuk mencegah corona. Kita harus juga disiplin di dalam kita menjaga jarak. Kita harus juga rajin mencuci tangan. Kita juga dengan kesadaran diri menjaga pola kehidupan yang sehat, yang tentunya itu akan mendukung supaya kita tidak terpapar akan virus COVID itu. Mari kita dukung akan program, kebijakan, bahkan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan kita tentang dengan kita hidup dengan sembarangan, tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pemahaman bahwa pemerintah adalah hamba Allah seharusnya memanggil, menggerakkan gereja, menggerakkan kita, orang-orang Kristen, untuk kita berdoa buat pemerintahan kita. Agar pemerintahan kita sungguh-sungguh hidup tunduk taat kepada Allah. Agar pemerintahan kita dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang dikehendaki, dirancang oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita manusia yang dipimpin oleh pemerintah itu. Kita juga berdoa kiranya segala ketetapan, segala kebijakan, segala hukum yang dibuat, yang diputuskan, sungguh pada akhirnya itu merupakan keputusan yang berdasarkan ketetapan Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, bukannya kita hanya sekedar berdoa bagi pemerintah, karena mungkin itu sudah kita lakukan baik secara pribadi ataupun melalui doa syafaat di gereja. Tetapi ada panggilan supaya setiap kita anak-anak Tuhan dengan berani menyuarakan suara kenabian, tentunya dengan sebuah prosedur yang benar. Kita berani untuk menegur, mengingatkan pemerintah yang tidak melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketetapan Allah. Dan kita terus mengawal, terus membimbing kiranya pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang dirancang oleh Tuhan, yaitu mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kita semuanya. Mari saya ajak kita semuanya, kita terus dukung dalam doa pemerintahan kita. Mari kita sebagai rakyat Indonesia, kita mau hormat, kita mau mendukung serta mematuhi apa yang menjadi ketetapan-ketetapan pemerintah, hukum, aturan, kebijakan
yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita bersama. Dan biarlah kita boleh terus membawa pemerintah ini menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan dan yang juga boleh melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam ketetapannya melalui pemerintah Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama berdoa untuk pemerintah Indonesia. Karuniakan roh takut akan Tuhan kepada seluruh aparat pemerintah yang ada. Tambahkan kepada mereka hikmat dan kebijakan daripada Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, dan agar keputusan-keputusan yang mereka ambil betul-betul untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesehatian kepada pemerintah eksekutif, legislatif, yudikatif, beserta seluruh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Biarlah mereka memikirkan membangun Indonesia yang maju dan makmur. Segala permasalahan yang pelik yang sedang dihadapi pemerintah saat ini akibat dampak adanya pandemi COVID-19 kiranya dapat diatasi dengan baik. Kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Kiranya mereka mampu menjadi hamba Allah yang melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, yang mampu menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis. Kiranya perlindungan ekstra daripada Tuhan menyertai dalam kinerja mereka. Kiranya Tuhan memberikan akan kekebalan tubuh yang lebih-lebih lagi Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar akan adanya COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, berkaitan dengan proses uji coba vaksin COVID yang sampai saat ini masih diupayakan. Kiranya semuanya itu membuahkan hasil. Karuniakan ketaatan dan kepatuhan kepada kami rakyat Indonesia untuk dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, berikan kepada kami semua hikmat, kekuatan, penghiburan, sukacita dan kesabaran, agar kami mampu menjalani hidup ini terus dengan pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Pramono. Biarlah firman yang sudah diberitakan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di setiap hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar, atau bisa juga dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja, ataupun bisa dikumpulkan di rumah masing-masing dan kemudian dipersembahkan ketika gereja aktif kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita boleh bertekad, kita boleh menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita serahkan kehidupan kita dalam Tuhan, segala cita-cita kita, masa depan kita serahkan menjadi milik Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik
cintaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. 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 Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita pujikan bersama-sama doksologi untuk mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.